Setelah berhasil keluar dari kamar berisi boneka tulang dan pocong yang mengelilingi altar, Maya gemetar. Nafasnya berat, tubuhnya lemas. Tapi langkahnya tetap maju menyusuri lorong tua di belakang rak buku. Lorong itu sempit dan menurun, seperti membawa Maya ke bagian terdalam dari rumah kos itu, ke tempat yang tak pernah dijamah manusia biasa. Di dinding batu yang dingin dan lembab, terdapat simbol-simbol aneh yang digores menggunakan darah kering. Maya menyentuhnya, dan darah itu terasa masih lengket. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara rintihan, pelan tapi menusuk. "Tolong, aku belum dikuburkan." Maya menoleh ke belakang, tapi lorong sudah tertutup oleh dinding batu. Ia terkunci di dalam. Langkah Maya menjadi lebih pelan. Kakinya menyentuh genangan air merah. Ia menunduk, itu bukan air, melainkan darah segar yang menetes dari langit-langit lorong. Ia melihat mayat-mayat yang tergantung terbalik dari langit-langit, mata mereka terbuka, mulut mereka membisikkan doa yang terbalik, memohon mati. Salah satu mayat itu memiliki wajah yang sangat dikenalnya. Itu adalah wajah Fitri, teman kosnya yang hilang bulan lalu. Maya menangis dalam diam, tapi ia tak bisa berhenti sekarang. Ia terus berjalan hingga mencapai sebuah ruang batu yang lebih luas. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah sumur tua yang dipenuhi kain kafan basah. Dari dalam sumur, muncul suara-suara lirih. "Buka, buka, kami harus keluar." Tiba-tiba, tangan-tangan pucat dengan kuku panjang mencuat dari dalam sumur, mencoba memanjat keluar. Maya mundur, napasnya tercekat. Ia melihat di dinding ruangan itu ada pintu besi dengan rantai besar dan 7 gembok. Maya menemukan sebuah meja dengan buku tua berbahasa Arab gundul. Ada petunjuk cara membuka pintu itu, dengan darah keturunan penjaga ritual. Tiba-tiba, muncul sosok perempuan tua berjubah hitam, wajahnya hancur setengah dan matanya buta. "Kau darahnya, kau pewaris penjaga kafan." Maya terkejut. "Apa maksudmu?" Perempuan itu menjelaskan bahwa Maya adalah cucu dari seorang penjaga ritual pemanggil pocong yang telah melanggar janji dengan iblis. Karena pengkhianatan itu, roh-roh pocong terperangkap di antara dunia. Mereka marah, mereka lapar. "Kau harus menyelesaikan ritual pemisahan," kata perempuan itu sambil menyerahkan sebilah pisau tulang. Maya menolak, ia bukan bagian dari ini. Tapi suara-suara dari sumur mulai berubah jadi jeritan dan tangisan bayi. Di sudut ruangan, muncul pocong-pocong kecil, mayat bayi dibungkus kain kafan, merangkak cepat menuju Maya. Maya berteriak dan mulai membaca mantra dari buku tua itu, meski ia tak paham artinya. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Cahaya merah menyelimuti ruangan, dan pocong-pocong bayi terbakar dalam api tak terlihat. Pintu besi dengan 7 gembok mulai terbuka satu persatu. Setiap gembok terbuka, jeritan terdengar dari dalam dinding. Saat gembok ketujuh terbuka, pintu besi bergeser perlahan. Dari dalamnya keluar sosok pocong paling besar yang pernah Maya lihat. Sosok itu mengenakan kain kafan penuh simbol hitam. Wajahnya seperti tengkorak tanpa kulit, dan suaranya seperti gemuruh guntur. "Akhirnya aku bebas," kata makhluk itu, lalu menoleh pada Maya. "Dan kau adalah persembahan terakhir." Maya bersiap menggunakan pisau tulang, tapi tangannya gemetar. Pocong itu tertawa, membuat seluruh ruangan gemetar. Maya mengingat wajah ibunya yang pernah berkata, "Kalau kau takut, itu berarti kau masih hidup. Tapi kalau kau berani, mungkin kau akan mati." Dengan seluruh kekuatan dan keberanian, Maya menusukkan pisau tulang ke dadanya sendiri, membiarkan darahnya menetes ke tanah. Tetesan darah itu menyerap ke tanah dan berubah menjadi cahaya terang yang menyelimuti seluruh ruangan. Pocong raksasa itu menjerit, tubuhnya terbakar oleh cahaya, dan akhirnya lenyap dalam kobaran putih menyilaukan. Maya jatuh pingsan, tubuhnya lemas. Saat ia sadar, ia berada di halaman rumah kos, matahari sudah terbit. Rumah kos itu kini hancur separuh, seolah meledak dari dalam tanah. Tak ada jejak sumur atau lorong bawah tanah. Maya berdiri dengan susah payah, menyadari bahwa ini belum akhir. Di telinganya, masih terdengar bisikan pelan, 7 pintu, baru 1 yang terbuka.
Maya berdiri di depan reruntuhan rumah kos itu, tubuhnya masih berlumur darah dan napasnya tersengal. Tapi entah bagaimana, langkah kakinya membawanya kembali ke kamar kos lamanya yang kini terlihat utuh, seolah tak pernah hancur. Ia terpaku, rumah kos itu seharusnya hancur terbakar oleh cahaya dari ritual terakhir. Tapi kini berdiri kembali, persis seperti sebelum semua teror dimulai. Pintu depan terbuka sendiri, mengundangnya masuk. Angin dingin bertiup, membawa bau anyir darah yang begitu kuat. Dengan ragu, Maya melangkah masuk. Interior rumah terlihat bersih, tapi terasa sangat salah, terlalu sepi, terlalu tenang. Ia mendengar suara tawa pelan dari arah tangga. Suara perempuan, atau anak kecil. Saat ia menatap ke atas, 7 bayangan muncul berdiri di tangga. 7 pocong, tidak bergerak, tapi matanya terbuka dan mengarah langsung pada Maya. Maya memejamkan mata, tapi saat ia membukanya, bayangan itu menghilang. Kini hanya ada tangga kosong dan lampu temaram bergoyang. Ia melangkah ke ruang tamu, melihat foto-foto penghuni kos yang dulu pernah tinggal di sana. Tapi semua wajah telah dicoret dengan darah. Maya menyentuh salah satu bingkai. Foto itu tiba-tiba bergetar dan berubah menunjukkan wajahnya sendiri, dengan mata yang hitam pekat dan mulut menjahit sendiri. Ia mundur, lalu terdengar bunyi jendela pecah di lantai atas. Suara itu memanggilnya, seperti ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Saat Maya naik, dinding tangga berubah, menampilkan potret-potret penderitaan. Mayat-mayat tergantung, pocong merayap, dan satu gambar menunjukkan dirinya tidur di ranjang, sementara 7 sosok berdiri mengelilinginya. Di kamar yang dulu ia tempati, jendela terbuka lebar. Angin malam masuk, tapi bukan hanya angin, tetesan darah jatuh dari langit, membasahi lantai kayu. Maya berjalan mendekati jendela dan melihat halaman belakang. Di sana, 7 kain kafan tergantung seperti jemuran, perlahan meneteskan darah segar. Tiba-tiba, bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. Maya berbalik, tak ada siapa-siapa, tapi bau tanah basah dan mayat semakin kuat. Lampu padam, suasana kamar menjadi gelap total. Maya hanya bisa mendengar suara langkah yang berputar-putar di sekitarnya. Lalu terdengar bisikan, 1 telah dibuka, 6 masih terkunci, kau akan menyaksikan semuanya. Maya menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya menyorot ke cermin kamar. Tapi bayangannya tidak muncul. Justru di cermin, ia melihat 7 perempuan berpakaian putih berdiri di belakangnya. Mereka menangis darah. Salah satu dari mereka maju dan berbisik, kami dikorbankan. Kau adalah penerus terakhir. Pintu berikutnya sudah menunggu. Maya berteriak dan lari keluar kamar, turun ke bawah, mencoba keluar dari rumah. Tapi pintu depan kini lenyap, diganti oleh dinding bata merah dengan simbol darah. Ia mencari jalan keluar, tapi setiap jendela menampilkan pemandangan yang berbeda, bukan dunia luar, melainkan tempat penyiksaan, kamar gelap, ruang paku, kolam darah. Di dapur, ia melihat sebuah oven tua terbuka. Dari dalamnya terdengar jeritan kecil. Ia melongok dan melihat sebuah kepala terbakar perlahan, kepalanya sendiri. Maya jatuh terduduk, gemetar. Tiba-tiba, dari lantai muncul tangan-tangan kecil mencengkeram kakinya, menariknya ke bawah. Ia menjerit dan meronta. Lantai berubah menjadi lumpur hitam yang kental dan berbau busuk. Dengan susah payah, ia berhasil membebaskan diri dan berlari ke arah kamar kos yang paling ujung, kamar yang dulu selalu terkunci dan ditutup rapat oleh pemilik rumah. Pintu kamar itu kini terbuka. Di dalamnya hanya ada sebuah ranjang besi dan kursi rotan tua. Tapi di langit-langitnya, terdapat satu lubang besar yang menghisap udara seperti vortex. Maya melangkah masuk. Di ranjang itu, ada sebuah buku tua berbalut kulit manusia. Di atasnya tertulis, kebenaran 7 pintu. Saat ia menyentuh buku itu, suara jeritan muncul dari segala arah. Dinding kamar mulai retak, dan lantai perlahan roboh membentuk tangga menurun. Ia tahu, ini jalan menuju pintu kedua. Ia tak punya pilihan. Ia turun perlahan, diterangi cahaya merah samar dari simbol-simbol yang bersinar di dinding tangga. Di bawah,
Ia menemukan lorong sempit yang berakhir di pintu kayu tua dengan simbol mata menangis. Di sekitarnya, 7 lilin menyala tanpa api. Maya membuka pintu itu, dan angin dingin menyambutnya. Di dalam, seluruh ruang dipenuhi cermin, dan tiap cermin menampilkan versi dirinya yang berbeda, semua sudah mati. Satu cermin pecah sendiri. Dari dalamnya keluar kabut hitam dan suara yang berkata, "Kau sedang menggali akar kutukan keluargamu. Dan kau tak akan keluar hidup-hidup." Maya menatap tangannya, ada goresan simbol di sana yang belum pernah ia lihat. Seolah tubuhnya mulai menjadi bagian dari ritual itu sendiri. Ia menunduk, lalu mendengar tangis perempuan dari kejauhan. Tangis itu adalah suara ibunya. Dengan suara gemetar, Maya berkata pelan, "Kalau ini jalan untuk membebaskan semuanya, maka aku akan terus membuka pintunya. Sampai yang terakhir." Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Maya berdiri terpaku di depan sebuah pintu tua yang tersembunyi di balik tumpukan papan di ruang bawah tanah yang baru ia temukan. Pintu tersebut berbeda dari 2 pintu sebelumnya. Ukirannya lebih rumit, penuh dengan simbol yang tak dikenalnya, dan tercium bau anyir yang menusuk. Detak jantung Maya berdentum cepat. Ada sesuatu yang membisikkan untuk tidak membukanya. Tapi rasa penasaran dan dorongan tak kasat mata mendorongnya lebih dekat. Ia menyentuh gagang pintu yang dingin seperti es. Seketika, suara jeritan nyaring terdengar dari balik tanah, seperti berasal dari dunia yang terkubur. Maya terkejut dan mundur, namun suara-suara itu terus berlanjut, jeritan wanita, anak-anak, dan tangisan yang menyayat hati. Cahaya lampu senter di tangannya mulai redup, padahal baterainya baru diganti. Suasana menjadi semakin suram. Di sekitar pintu, dinding mulai berembun darah. Darah merembes perlahan seperti sedang menangis dari balik batu. Maya mulai gemetar, tapi tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri, perlahan, mengeluarkan suara engsel berderit panjang. Dari balik pintu, terlihat sebuah lorong sempit yang dipenuhi tulang belulang. Bau busuk menyergap kuat. Maya menutup hidungnya, tapi tetap memutuskan melangkah masuk, didorong rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Langkah demi langkah ia tapaki lorong itu, dengan hanya cahaya remang dari simbol-simbol merah di dinding yang menyala samar. Dinding lorong penuh coretan doa-doa terbalik, dengan tulisan aksara kuno yang tampak seperti tergores dengan kuku. Di ujung lorong, ada sebuah ruangan bundar. Di tengah ruangan, sebuah lubang besar menganga seperti mulut neraka. Dari lubang itu keluar asap hitam pekat, berputar membentuk wajah-wajah orang mati yang meringis kesakitan. Maya melangkah perlahan mendekat, ketika tiba-tiba sebuah tangan kurus dan membusuk menjulur dari lubang dan mencoba meraihnya. Ia menjerit dan terpeleset ke belakang, jatuh tepat di antara tulang-tulang yang berserakan. Di langit-langit ruangan itu, tergantung 7 keranda kayu kecil yang bergerak perlahan seperti diayun oleh angin tak terlihat. Suara desisan muncul dari dalam keranda. Suara-suara anak kecil yang berbisik meminta, dibuka, dilepaskan. Maya berdiri dengan napas tersengal, sementara dari lubang muncul lebih banyak tangan dan kepala pocong yang merangkak naik perlahan. Salah satu dari mereka membuka matanya, menatap Maya dengan sorot kosong yang penuh dendam. "Kau membuka pintu ketiga, kau telah memanggil kami." Suara itu terdengar dari semua arah, seperti gema dari dalam kepalanya. Maya berusaha kabur, berlari ke arah lorong tempat ia datang, namun lorong itu menghilang digantikan dinding batu tertutup rapat. Ia terjebak. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk kafan itu mulai mendekat, tubuh mereka menyentuh lantai dengan suara seret yang menakutkan. Dalam kepanikan, Maya memejamkan mata dan mulai membaca doa yang ia hafal. Suaranya bergetar namun ia terus mengucapkannya. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih terang muncul dari liontin kecil peninggalan ibunya yang ia kenakan sejak kecil. Cahaya itu membuat makhluk-makhluk kafan mundur sejenak, seperti terbakar oleh sinar suci tersebut. Maya menggunakan kesempatan itu untuk mendekati dinding dan menemukan sebuah simbol aneh yang mengeluarkan cahaya samar. Ia menekannya, dan tiba-tiba lorong tempat ia datang terbuka kembali, namun kali ini tampak lebih gelap dan berliku.
Tanpa pilihan lain, ia melompat masuk dan berlari secepat yang ia bisa, diiringi suara jeritan dan tawa gila dari balik pintu ketiga. Setelah berlari cukup jauh, ia terjatuh di ruang bawah tanah awal. Pintu ketiga kini telah menghilang, menyisakan tembok kosong. Tubuh Maya penuh luka dan keringat dingin. Nafasnya berat, tapi ia tahu, perjalanannya belum selesai. Ia menemukan secarik kertas kuno di sakunya, bertuliskan, "Satu pintu lagi, dan kau akan mengetahui segalanya." Malam telah berganti dini hari. Angin dari jendela bawah tanah membawa suara nyanyian kanak-kanak yang sumbang. Maya tahu, apapun yang menunggunya, bukan hanya tentang rumah kos ini, tapi tentang masa lalunya yang kelam. Ia menatap gelapnya ruangan dan berbisik, "Kalau ini takdirku, maka aku akan menyelesaikannya." Pagi belum datang. Maya duduk terdiam di ujung tangga ruang bawah tanah yang baru saja membawanya kembali dari lorong kematian di balik pintu ketiga. Cahaya lampu darurat di dapur rumah kos berkedip perlahan, memantulkan bayangan yang bergerak seolah hidup. Napasnya masih berat, tubuhnya gemetar, bukan karena kedinginan, tetapi karena bisikan dari lubang tadi masih terngiang di telinganya. Ia melihat liontin peninggalan ibunya yang menyala samar. Cahaya itu perlahan meredup, seolah kehabisan tenaga. "Satu pintu lagi," gumam Maya, mengingat pesan di kertas tua yang tiba-tiba muncul di sakunya. Ia bangkit dan berjalan menyusuri koridor rumah kos yang gelap. Setiap langkah kakinya terdengar nyaring di lantai yang retak. Di dinding, lukisan-lukisan lama penghuni terdahulu tampak berubah. Mata-mata mereka seolah mengikuti Maya. Di ujung koridor, terdapat dinding yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Kini, dinding itu retak dan mengelupas, memperlihatkan celah gelap berbentuk pintu. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya, pelan tapi pasti, seperti seseorang yang menguntit tanpa napas. Maya menoleh cepat, tak ada siapa-siapa, tapi bayangan tinggi menjulang sempat terlihat melintas di kaca jendela. Dengan tangan gemetar, Maya menyentuh celah dinding itu. Retakannya membesar dengan suara seperti tulang patah. Dinding itu ambruk sendiri, dan di baliknya terbuka lorong sempit yang berkelok, diterangi obor kecil berwarna hijau. Udara dari dalam terasa pengap, seperti ruangan yang sudah lama terkubur. Tapi di sana, tercium aroma melati yang mencurigakan. Maya masuk perlahan, menuruni anak tangga batu yang mengarah ke bawah tanah yang lebih dalam lagi. Di setiap anak tangga, tertulis nama-nama, Ayu, Lilis, Sari, Nina, Tiara, Rani, dan yang terakhir, Maya. Tubuhnya merinding. Nama-nama itu adalah nama para korban yang ia dengar dalam mimpi dan bisikan sebelumnya. Saat ia sampai di dasar lorong, ia tiba di sebuah ruangan luas berbentuk lingkaran. Dinding-dindingnya dipenuhi cermin tua yang buram. 7 kursi batu melingkar di tengah ruangan. Di atas masing-masing kursi, terdapat kain kafan yang masih basah. Tiba-tiba, satu persatu cermin menyala, memperlihatkan bayangan para perempuan, semuanya dalam wujud pocong, berdiri di dalam cermin sambil menatap Maya. "Kami semua pernah tinggal di sini," suara mereka bergema, bukan dari mulut, tapi dari pikiran Maya sendiri. Mereka menunjuk ke satu kursi kosong, kursi ke-8. Sebuah kafan bersih tergulung rapi di atasnya. Maya melangkah mundur, namun dari kegelapan muncul satu sosok tinggi, wajahnya hitam kelam, dengan mata merah menyala, penjaga lorong retak. Sosok itu menggenggam tongkat kayu penuh duri dan melangkah perlahan ke arah Maya, setiap langkahnya membuat lantai bergetar. "Kau dipanggil, karena ikatan darah," suara pria tua itu parau, seolah dari tenggorokan yang sudah membusuk. Maya mengenali wajah itu. Ia pernah melihat foto lama di album keluarganya. Pria itu adalah kakeknya, konon hilang saat muda karena mempelajari ilmu hitam. "Ini bukan hanya rumah kos. Ini adalah tempat pemanggilan. Kau keturunan terakhir," katanya sambil menancapkan tongkat ke tanah. Tanah retak. Dari dalamnya muncul tangan-tangan putih dengan kuku panjang, mencoba meraih Maya. Ia menjerit dan berlari ke arah cermin terdekat. Tapi dari cermin, pocong-pocong itu mulai keluar, melintasi batas dunia nyata.
Salah satu pocong, yang tampak seperti Rani, mendekat dan berkata, "Jangan lawan, selesaikan ritual, atau semuanya akan terus kembali." Maya memejamkan mata, lalu memeluk liontin yang kembali menyala. Sinar putih meledak dari tubuhnya, menolak semua entitas kembali ke tempat mereka. Tapi sinar itu hanya bertahan beberapa detik. Setelahnya, seluruh ruangan menjadi gelap gulita. Dalam gelap, suara napas terdengar dari segala arah, bersama tangisan dan bisikan yang mengisi ruang. Maya mengusap lantai, mencari jalan keluar. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh bahunya. Ia menoleh, dan melihat dirinya sendiri, versi dirinya yang sudah mati, mengenakan kafan, tersenyum mengerikan. "Kau tidak keluar, karena ini rumahmu sekarang," ucap kembaran itu, sebelum seluruh ruangan runtuh ke dalam kegelapan abadi. Maya berdiri mematung di hadapan cermin besar yang retak-retak, pantulan dirinya tampak gemetar. Napasnya tercekat saat samar-samar terdengar suara tangisan dari balik dinding. Suara itu lirih dan melengking, seperti jeritan seseorang yang terjebak dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Suara itu bergema, datang dari 7 arah berbeda. Tanpa sadar, Maya melangkah mendekat ke arah lorong gelap yang baru terbuka di sisi kiri ruang ritual. Dinding-dindingnya dipenuhi coretan mantra dan bercak darah kering. Setiap langkah yang diambil Maya terasa berat. Kaki-kakinya seolah ditarik oleh bayangan yang bergelantungan di langit-langit lorong. Lampu senter di tangannya berkedip-kedip, seolah enggan menunjukkan kengerian yang ada di depan. Tiba-tiba terdengar suara napas berat tepat di belakangnya. Maya membalikkan badan, namun lorong kosong. Hanya suara itu yang terus mengikutinya. Saat ia menengok ke depan lagi, lorong telah berubah. Kini dindingnya dipenuhi foto-foto perempuan yang mengenakan kafan. Mereka semua tersenyum samar, namun mata mereka merah menyala. Maya menyentuh salah satu foto, dan seketika jari-jarinya membeku. Darah mengalir dari bingkai foto, menetes ke lantai dan membentuk huruf-huruf kuno. "Mereka tidak pernah dikuburkan," bisik suara lirih di telinganya, membuat bulu kuduk Maya berdiri. Ruangan berikutnya menyambutnya dengan 7 kursi kayu usang, dan di atas masing-masing kursi duduk sosok pocong wanita yang tubuhnya menggeliat perlahan. Mereka tidak menyerang, hanya menatap Maya dengan tatapan kosong namun dalam. Dari setiap mulut yang terjahit, terdengar suara tangis perlahan. Maya mencoba melangkah mundur, tapi lorong di belakangnya telah menghilang. Ia terperangkap. Satu persatu, pocong itu mengangkat kepalanya dan menggerakkan kepala ke kiri, seperti sedang memeriksa wajah Maya. "Kau mirip dia," bisik salah satu dari mereka, dengan suara bergaung seperti berasal dari dasar sumur. Tiba-tiba, dari bawah kursi-kursi itu, muncul tali kafan yang hidup dan merayap ke arah Maya. Ia segera melompat menjauh dan menabrak pintu kayu tua yang entah sejak kapan ada di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Maya membuka pintu itu dan masuk ke dalam ruangan kecil yang diterangi oleh cahaya lilin berwarna merah. Di tengah ruangan, terdapat baskom batu besar berisi air hitam yang beriak pelan. Di sekelilingnya, 7 patung wanita memakai kerudung putih berdiri mengelilingi. Maya mendekati air tersebut. Saat menatap permukaannya, wajah-wajah pocong dari lorong sebelumnya muncul satu persatu, menangis dalam bisu. Salah satu wajah itu berubah menjadi wajah Maya sendiri, namun mengenakan kafan. Maya terjatuh mundur, panik dan gemetar. Tiba-tiba pintu kayu terbanting tertutup sendiri. Ruangan menjadi lebih gelap, dan suara tangisan terdengar semakin keras. 7 patung itu mulai bergerak perlahan, kepala mereka berputar memandangi Maya. Wajah mereka mulai merekah, memperlihatkan rongga mata kosong yang mengeluarkan darah hitam. Maya meraih liontin warisan ibunya yang tergantung di leher. Ia menggenggamnya erat, berharap bisa melindungi dirinya. Cahaya dari liontin itu menyala lembut, membuat patung-patung itu berhenti mendekat. Tapi suara tangisan berubah menjadi jeritan marah. Dinding ruangan tiba-tiba retak dan membuka jalan menuju sebuah altar batu tua. Di atasnya terbaring jenazah wanita muda yang belum dikafani, tubuhnya membusuk namun utuh. Di sekeliling altar, terdapat tulisan,
pengorbanan terakhir, yang terpahat dalam bahasa kuno. Maya mendekat, dan tubuh jenazah itu membuka matanya. Bola matanya penuh darah, dan dari mulutnya keluar suara parau, "Kau penerusnya." Jenazah itu bangkit perlahan, dan kain kafan yang ada di altar terbang melilit tubuhnya dengan sendirinya. Maya mundur, namun altar itu tiba-tiba dikelilingi oleh api hitam. Pocong yang baru terbentuk itu menatap Maya dan menunjuk ke arahnya. "7 roh ingin bebas, tapi hanya melalui tubuhmu," ucapnya dengan suara seperti ribuan suara bersatu. Maya memejamkan mata dan membaca doa dalam hati, berharap bisa terlepas dari kutukan ini. Angin kencang berhembus dalam ruangan tertutup itu, dan semua lilin padam seketika. Hanya liontin Maya yang tetap bersinar. Suara tangisan berhenti. Sunyi. Maya membuka mata. Ruangan telah kosong. Tak ada altar, tak ada patung, tak ada darah. Ia kini berdiri kembali di depan cermin besar yang retak. Nafasnya memburu, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Tapi pantulan cermin kini menampilkan 7 sosok pocong berdiri jauh di belakangnya, walau ruangan nyata di sekelilingnya kosong. Salah satu pocong mengangkat tangannya, dan mengacungkan jari ke arah Maya, seolah berkata, "Kita belum selesai."